Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyuruh kita wakul, doakan kedua orang tua kalian. Kecuali seandainya orang tuanya itu meninggal dalam keadaan bukan beragama Islam. Maka saat itu tidak boleh anak untuk mendoakan kedua orang tua. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113. Kata Allah, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan bagi kaum musyrikin. Tidak boleh mendoakan ampunan bagi kaum musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah orang-orang terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah dia tahu bahwasanya orang-orang tersebut adalah termasuk penghuni neraka jahanam. Jadi di sini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak boleh mendoakan orang musyrik untuk diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Terus yang boleh apa Ustaz? Yang boleh itu mendoakan supaya dapat hidayah. Kalau masih contohlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah bercerita, aku ketika ibuku masih musyrik, aku selalu berusaha untuk mendakwahi ibuku supaya dia itu mau masuk ke dalam agama Islam. Saking seringnya suatu saat ketika saya mendakwahi ibuku itu mengeluarkan kata-kata yang isinya celaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah seorang yang sangat mencintai Nabi SAW. Ketika mendengar ibunya mencela Nabi SAW, Abu Hurairah sedih dan nangis. Sambil menangis sedih, dia datang kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku berusaha untuk mendakwahi ibuku, mendoakan ibuku, tapi sampai saat ini ibuku gak mau masuk Islam. Bahkan hari ini ketika saya ajak beliau untuk masuk Islam, malah dia mencaci maki kamu wahai Rasul. Maka tolong wahai Rasul, doakan ibuku supaya dapat hidayah. Mendengar permintaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW langsung berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pulang dalam keadaan apa? Senang. Sudah didoakan sama Nabi. Dia pulang bergegas. Ketika dia akan masuk ke rumah, ternyata pintunya dikunci. Pintu rumahnya dikunci. Kemudian dari dalam terdengar gemercik air. Bergebiur. Kata ibunya, tunggu Abu Hurairah, jangan masuk dulu. Kemudian setelah itu ibunya buka pintu, ternyata ibunya basah, baru apa? Baru mandi. Ibunya berkata, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah. Sebentar sekali ya, didoakan sama Nabi itu. Wah, senengnya pola Abu Hurairah. Maka dia kembali kepada Nabi SAW dalam keadaan nangis. Nangis apa? Kalau tadi pertamanya nangis, sedih. Berikutnya nangis, senang. Bahagia, senang sama Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah, ibu saya masuk Islam ya Rasul. Maka Nabi SAW memuji Allah Azza wa Jalla. Nabi juga ikut senang. Abu Hurairah minta lagi, wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah supaya saya dan ibu saya ini dicintai oleh kaum mukminin dan supaya kami juga mencintai kaum mukminin. Ini permintaan keduanya. Apa? Minta supaya Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh kaum mukminin dan supaya mencintai kaum mukminin.
Maka Nabi SAW pun mengatakan, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'min. Nabi SAW mengangkat tangannya dan beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kaum mukminin cinta dan sayang kepada Abu Hurairah dan ibu. Kata Abu Hurairah, setelah didoakan oleh Nabi SAW itu, setiap ketemu karo wong wis seneng kabeh. Orang-orang sama siapa? Sama Abu Hurairah radhiyallahu. Di sini lihat bagaimana Abu Hurairah tidak putus asa untuk mendakwai dan mendoakan. Jadi kalau misalnya kita melihat orang tua kita, mungkin masih ada yang sholatnya urung genap, masih ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita, bahkan mungkin sampai taraf-taraf syirik yang dilakukan oleh keduanya. Kewajiban kita mendakwahi keduanya dan mendoakan. Semaksimal yang bisa kita lakukan, bagaimana ini adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling besar untuk orang tua. Melebihi kebaktian dari sisi yang lain-lainnya. Jadi ketika kita mendakwai orang tua kita dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang baik, sama orang tua kita diperintahkan untuk dengan ucapan yang baik, bahkan walaupun orang tua itu musyrik. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, seandainya orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, maka janganlah kalian taati keduanya. Tapi tetap kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, walaupun tidak taat. Ini ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal dan dia dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh didoakan supaya dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla.